Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Vivaldi Ismail dari kelas K01 Prodi Pariwisata. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengulas kembali tentang materi antropologi yang telah disampaikan oleh dosen kami untuk mata kuliah antropologi pariwisata. Pada materi pertemuan pertama itu hubungan antropologi dengan pariwisata. Ya, pariwisata dan budaya adalah yang tidak bisa dipisahkan. Di antara keduanya membentuk hubungan saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Pariwisata tanpa adanya budaya dari masyarakat hanya akan menjadi suatu kegiatan jalan-jalan biasa, sehingga dalam perkembangannya bisa saja di pariwisata di daerah tersebut dapat berkembang karena terlalu monoton. Begitu juga dengan budaya tidak akan bisa diketahui oleh masyarakat luas tanpa adanya kegiatan pariwisata. Budaya di suatu daerah juga bisa menjadi suatu ikon adanya kegiatan pariwisata. Budaya di suatu daerah juga bisa menjadi pariwisata yang akan menjadi daya tarik wisata. Jadi hubungan di antara pariwisata dan budaya bisa menimbulkan berbagai keuntungan, yaitu meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan pekerjaan. Budaya di daerah tersebut semakin terkenal di mata nasional maupun internasional, dan secara tidak langsung budaya tersebut bisa semakin lestari. Ya, pada materi kedua juga ruang lingkup dan perkembangan antropologi. Ya, ini agak panjang, mungkin ada beberapa, yaitu pengertian antropologi, terus fase-fase perkembangan antropologi pada abad 15 dan 16, karakteristik kajian antropologi. Pertanyaannya adalah, coba Anda jelaskan bagaimana fase awal atau pertama dari perkembangan antropologi. Ya, yang pertama, saya jawab, fase pertama sebelum abad ke-18 cikal bakal karangan etnografi banyak dihasilkan oleh para musafir atau pelaut, pendeta, para pegawai jajahan, para pegawai agama atau misionaris yang berasal dari Eropa. Fase kedua sekitar pertengahan abad 19. Fase ini ditandai keberhasilan para ilmuwan dalam menyusun karya-karya etnologi yang bahannya dikumpulkan dari berbagai karangan yang dihasilkan oleh para musafir, pelaut, pendeta, pegawai jajahan, dan para pegawai agama atau misionaris yang pernah tinggal di luar masyarakat Eropa. Ya, fase ketiga, awal abad ke-20. Pada masa awal abad ke-20, antropologi telah berkembang bukan saja sebagai ilmu yang mengkaji masalah kehidupan bangsa-bangsa di luar Eropa yang ada kepentingannya dengan kebutuhan negara-negara besar yang menjadi penjajah, tetapi dalam rangka memperoleh pengertian tentang masyarakat modern yang kompleks. Ya, fase keempat, sesudah tahun 1930-an, setelah tahun ini antropologi mendapat pengertian yang sangat luas baik dari kalangan pemerintah terkait adanya fungsi praktisnya maupun kalangan akademik. Ya. Terus yang pertanyaan yang keduanya, coba Anda jelaskan secara singkat karakteristik mendasar dari kajian antropologi. Ya. Jawabannya, sebagai ilmu yang sosial yang relatif baru, antropologi juga mengikuti kaidah-kaidah ilmu pengetahuan yang telah berkembang, terutama pendekatan berkembang dalam ilmu sosial. Berawal dari filsafat, beberapa kajian yang lebih spesifik akhirnya memisahkan diri dan memproklamirkan diri sebagai ilmu baru. Pada materi pertemuan ketiga, cabang ilmu antropologi dan hubungan ilmu sosial lainnya. Secara umum, antropologi dibedakan ke dalam dua bidang, yaitu kajian besar. Pertama adalah kajian yang mengarah pada unsur fisik dari manusia, disebut antropologi fisik atau antropologi ragawi. Yang kedua adalah kajian yang mengarah pada unsur sosial budaya yang disebut antropologi sosial budaya. Dalam uraian tersebut selanjutnya akan dikemukakan sebagai antropologi yang disampaikan beberapa ahli. Selain itu juga akan dijelaskan hubungan antropologi sosial lainnya seperti dengan sosiologi, ilmu politik, dan ilmu ekonomi. Ya. Pertanyaannya pada pertemuan ketiga, jelaskan dengan singkat beberapa bagian ilmu yang tergolong dalam antropologi budaya.
Ya, antropologi budaya merupakan suatu studi komparasi bagaimana orang-orang memahami dunia di sekitar mereka dengan cara yang berbeda-beda. Antropologi budaya lebih berhubungan dengan filsafat, literatur, atau sastra dan seni tentang bagaimana suatu kebudayaan mengaruhi pengalaman seorang diri sendiri dan kelompok, memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih rangkap atau pengetahuan adat istiadat dan peranata masyarakat. Cabang ilmu yang tergolong dalam antropologi yaitu prehistory, etnologistik, etnologi, etnopsikologi. Nah, itu cabang ilmu yang tergolong dalam antropologi. Terus yang kedua, jelaskan hubungan atau keterkaitan antara ilmu politik dan antropologi. Hubungan ilmu antropologi dengan ilmu politik yaitu ilmu antropologi memberikan pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Antropologi juga telah berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik. Ya, materi pertemuan keempat, pariwisata kaitannya dengan antropologi. Ya, posisi antropologi dalam pariwisata itu ada 3. Sudut pandang yang digunakan adalah antropologi etnik, berhubungan dengan etnik, etnologi, dan respon lokal. Pertemuan keempat ini kan ada pertanyaan, jelaskan dengan singkat bagaimana Anda memahami pariwisata kaitan dengan antropologi. Jawabannya adalah pariwisata dalam kaitannya dengan antropologi adalah melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data tentang masyarakat dan pengetahuan mereka tentang sesuatu hal. Antropologi juga berusaha membuktikan adanya kekhususan manusia dan kebudayaannya. Posisi antropologi juga dalam pariwisata, sudut pandang yang digunakan adalah antropologi etnik, berhubungan dengan etnologi, dan respon lokal. Terus jawaban nomor 2 yaitu pertanyaannya, jelaskan hubungan pariwisata dengan antropologi. Dan menurut para ahli, ada banyak ilmuwan yang mengadakan definisi sebagai hanya mengambil 5 pengertian. Materi pertemuan kelima, pengertian kebudayaan dengan antropologi yang berkaitan dengan pariwisata. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kerangka kebudayaan dalam antropologi kehidupan manusia? Kerangka kebudayaan menurut Cohen-Raningrat 1980, kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berasal dari kata Sanskerta atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan hal yang bersangkutan dengan akal, sedangkan kata budaya merupakan perkembangan majemuk dari budidaya yang berarti daya dari budi, sehingga dibedakan antara budaya yang berarti daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa, dengan kebudayaan yang berarti hasil cipta dari karsa dan rasa. Materi pertemuan ke-6, perkembangan antropologi di Indonesia. Antropologi mempunyai hubungan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi. Maksudnya antropologi merupakan ilmu tentang manusia. Objek antropologi adalah manusia, sedangkan sosiologi kajiannya adalah masyarakat dan perilaku sosial manusia, dengan meneliti kelompok-kelompoknya yang mencakup keluarga, suku, bangsa, politik, budaya, dan lain-lain, termasuk perilaku dan interaksi antar sesama maupun antara manusia dengan kelompoknya. Demikian, objek sosiologi adalah masyarakat manusia yang berkaitannya dengan hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam suatu masyarakat. Ya, manfaat mempelajari antropologi untuk mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pertemuan ke-7 yaitu kebudayaan dan peradaban. Yang dimaksud di sini, wujud peradaban dikutip dari buku Manusia Sejarah, yaitu tinjauan filosofi Julius Siska. Menurut moral adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan kesusilaan dalam masyarakat. Norma adalah aturan, ukuran, dan pedoman untuk menentukan benar atau salah atau buruk. 3. Etika merupakan nilai-nilai moral atau sopan santun yang mengatur tingkah laku. Estetik adalah keindahan yang mencakup persatuan, unity,
kelarasan, balance, dan kebaikan kontras dalam segala sesuatu. Sekian dari saya, terima kasih, dan assalamualaikum.